Oke, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan coba melakukan percobaan menggunakan bahan kimia yang ada di dapur. Disclaimer dulu, ini saya bukan guru kimia, jadi jika ada kesalahan konsep nanti mohon dimaafkan. Pada percobaan kali ini kita di lab kimia akan melakukan uji coba perubahan bilangan oksidasi pada beberapa larutan ya, beberapa bahan kimia. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Yang pertama adalah kalium permanganat. Nah, ini bisa dibeli di apotek. Kemudian kita membutuhkan sumber pemanas ya, kita menggunakan spiritus. Kemudian ini gelas yang ada di lab kimia ya. Nanti kita masukkan kalium permanganat ke dalam sini. Habis itu setelah dipanaskan nanti kita akan campurkan dengan larutan basah ya, NaOH. Yang ini ya, NaOH sudah dipersiapkan nih, NaOH. Nah, baik, pertama kita akan coba masukkan dulu ya kalium permanganat. Nah, ke dalam tabung kecil ini kita ambil sedikit saja. Kalau sudah kita masukkan nanti kita panaskan. Baik, nah ini sudah masuk ya ke dalam tabung kimia ini. Nah, baru kita nyalakan sumber apinya ini, spiritus. Ya, ini biru ya, jadi nggak kelihatan. Nah, nanti akan ada suara kletek-kletek ya kalau sudah Oke, nah coba kita buktikan ya ada api atau tidak. Kita trigger dulu ya. Semoga nanti spiritusnya naik. Nah, ada ya. Kalau saya mendengar kletek-kleteknya ya, itu karena api saya ini. Oke, kita panjer. Nih. Ya, oke. Biru ya, jadi nggak kelihatan. Nah, mungkin kita bisa buktikan ya apakah sudah ada reaksi atau belum. Kita coba bakar. Kita pakai lilin aja ya. Oke, nah di depan saya ada lilin. Nanti sambil membuktikan ya. Nah, kita butuh baranya saja. Oh, berarti sudah ada reaksi ya. Nah, ini ya, ada api di dalamnya. Keren ini aja. Sip ya. Nah, ini sudah saya pikir ini. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya kita akan ambil ini ke dalam gelas kimia ya. Oke, nah kita ambil. Ya, serbuk ini kita masukkan ke dalam gelas kimia ini. Oke, nah kemudian langkah berikutnya ya, tadi sudah terjadi perubahan adanya oksigen ya, kita masukkan yaitu basa NaOH.
Oke, nah kita masukkan. Mungkin terlalu banyak ya, jadi ini pekat saudara-saudara. Oke, mungkin kita kurangi ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, kita trial and error ya. Nah, kita sudah menyampur ya antara, mungkin pakai yang kecil aja ya. Ini terlalu pekat, jadi kita coba pindahkan ya ke elemen yang kecil. Ya, ini masih sama ya, penambahan tadi kalium permangana dengan NaOH. Nah, kemudian coba kita masukkan ini, bilangan oksidasinya masih tinggi ya. Nah, kemudian kita coba turunkan, misalkan kita memakai cuka ya. Oke, nah saya ambil dulu cukanya. Oke ya, ini cuka yang bisa dibeli di toko terdekat. Baik, nah saya tambahkan ya cuka ini. Nah, nanti indikator adanya penurunan bilangan oksidasi adalah perubahan warna ya, perubahan warna. Ya, ada sedikit perubahan. Oke. Kemudian kita tambahkan soda kue ya. Wow. Nah, ini ada reaksi ya. Nah, ini keluar dari kontainer. Oke. Ini ada energi yang terbentuk ya. Baik, nah ini penambahan soda kue ya. Tadi ada semacam kalor yang dihasilkan. Oke, nah berikutnya kita akan coba tambahkan, ya mungkin karena terlalu pekat tadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Pak Sugeng Rianto akan melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di dapur. Nah, percobaan ini akan membuktikan adanya gas oksigen ataupun gas CO2 ya. Nah, kita akan mulai dahulu dengan menyiapkan bahan, alat dan bahan. Yang pertama adalah peralatannya, kita pakai Erlenmeyer ini. Yang satu ini kita gunakan untuk menghasilkan oksigen. Kemudian bahan-bahannya adalah untuk oksigen ya. Nah, kita butuh yang namanya magnesium, kalium permanganat ya, KMnO4, kemudian atau PK ya sebutannya. Kemudian kita butuh liquid H2O2 ya. Ini saya menggunakan Vanis. Ini kalau di sini komposisinya 4,8%. Nah, ini kita tuangkan di gelas kimia ini. Nah, larutannya agak pink seperti ini. Oke, nah kita akan mulai dengan mengambil kalium permanganat sedikit saja. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya, spatula misalkan, kita ambil sedikit saja.
kita tuangkan ke Erlenmeyer. Mungkin kebanyakan ya. Nah, kita lihat saja nanti. Oke, nah katalisnya sudah kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini. Kemudian kita akan masukkan cairan ini dan menyiapkan tutupnya ya. Oke, kita lihat bersama. Nah, kita tutup dulu. Nah, oke, coba kita akan uji ya apakah oksigennya ada atau tidak. Di depan saya ada api ya. Nah, ini sudah ini, terus kita padamkan. Nah, kita butuh bara apinya. Oke, mungkin kita aduk dulu ya. Ya, kita lihat, kita aduk dulu. Mengembang ya. Ya, di sini bara apinya tidak mati ya. Nah, artinya di sini ada mungkin sedikit oksigen. Ya, oke. Nah, ini cara membuat oksigen ya. Mungkin kita bisa coba lagi ya. Untuk membuktikan adanya oksigen atau tidak. Nah, makin besar. Oke, nah ini yang pertama ya, tentang reaksi antara H2O2. Nah, karena mungkin kita pakai vanish, mungkin reaksinya agak lambat seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba membuktikan adanya gas CO2 ya. Nah, kita pakai Erlenmeyer yang berbeda, masih kosong. Baik, nah kemudian bahan yang digunakan, kita punya cuka ya di dapur. Ini asam cuka ya, acetic acid solution. Dan berikutnya adalah soda kue. Nah, kita coba ya, soda kue. Kita buka. Nah, ini coba kita ambil. Nah, kita siapkan tutupnya juga ya untuk menghasilkan CO2. Misalkan pakai ini ya, tutupnya. Ini trial and error ya, tidak tahu yang dapat berapa. Oke, nah ini reaksi antara cuka dan soda kue. Nah, kita akan buktikan apakah ada oksigen atau tidak ya, ada CO2 atau tidak. Nah, ini bara api misal terjadi kebakaran, nah langsung padam ya, karena akan di api ini harus butuh oksigen. Nah, kalau kita dekatkan dengan CO2, dia langsung mati. Oke, nah, oke ya kesimpulannya. Jadi untuk menghasilkan oksigen atau membuktikan adanya oksigen, kita bisa memakai ini ya, kandungan dari vanish ini H2O2. Kemudian kita bisa menggunakan kalium permanganat, dan kemudian kita masukkan ke Erlenmeyer untuk ditutup. Nanti kita gunakan api untuk membuktikan.
Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk membuktikan adanya CO2, kita bisa menggunakan soda kue dan cukat. Ini kita uji coba pakai ini, misalkan sumber api, lalu kita masukkan, nah ternyata apinya padam. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, baik. Nah, video ini lanjutan dari pembuktian adanya oksigen yang dihasilkan reaksi antara katalis kalium permanganat dan H2O2 dari vanish. Nah, kita akan buktikan ya. Di sini sudah saya tutup reaksi tadi. Kemudian kita memakai ini ya, stick es krim. Ada bara apinya. Lalu kita coba masukkan ya. Wah, kayak magic ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini oksigen di luar tidak cukup untuk membuat dia timbul api. Nah, di daerah bawah ini sumber oksigennya lumayan banyak konsentrasinya, sehingga bara ini menjadi membakar stick es krim ini. Baik, demikian video tambahan untuk kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Nah, video ini lanjutan dari pembuktian adanya oksigen yang dihasilkan reaksi antara katalis kalium permanganat dan H2O2 dari vanish. Nah, kita akan buktikan ya. Di sini sudah saya tutup reaksi tadi. Kemudian kita memakai ini ya, stick es krim. Ada bara apinya. Lalu kita coba masukkan ya. Wah, kayak magic ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini oksigen di luar tidak cukup untuk membuat dia timbul api. Nah, di daerah bawah ini sumber oksigennya lumayan banyak konsentrasinya, sehingga bara ini menjadi membakar stick es krim ini. Baik, demikian video tambahan untuk kali ini. Terima kasih. Oke, nah setelah kita melakukan pembakaran, kemudian kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, ini tadi kita tambahkan NaOH ya untuk larutan bata. Nah, nah nanti cairannya akan berwarna ungu seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian kita akan coba tambahkan yaitu cuka ya. Nah, di sini. Coba kita lihat ya, larutan cuka ini, asam cuka ya, acetic acid solution ini ke dalam larutan KMNO4 tadi yang dicampur dengan basa. Oke, ini kita coba masukkan ya. Oke, nanti kita coba pour ya, kita campur. Oke. Ya, ada reaksi ya antara asetit tadi dengan KMNO4 yang sudah kita panaskan. Nah, ini ada buih ya. Nah, mungkin kalau kita tambahkan lebih banyak, nah buihnya meningkat ya. Nah, terang. Ya, ini warna ungunya mulai terang ya. Oke, mudah-mudahan kelihatannya di video. Ada gelembungnya. Oke, ada semacam. Baik, nah langkah berikutnya kita akan tambahkan pixel. Oke, nah kita tambahkan soda.
Oke. Nah ini terjadi perubahan kilang oksidasi ya. Nah nanti kita cari tahu ya kenapa bisa begini ya. Nah ini amazing. Nanti silakan dibuka kembali buku kimia ya, pelajari kenapa antara soda dan apa tadi cuka dapur ya, itu menghasilkan buih dan juga perubahan warna. Oke, nah itu tahap ketiga kalau tidak salah ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan untuk penambahan HCl pada reaksi ini. Baik, nah sebagai kesimpulan ini tadi saya mereaksikan KMnO4 yang sudah dipanaskan. Saya tambahkan dengan H2O2 peroksida ya, hidrogen peroksida dari vanis dan piksal mengandung HCl 12%. Yang tadinya warna ungu berubah menjadi keruh seperti ini. Ya demikian ya video yang berikutnya untuk reaksi oksidasi. Terima kasih. Baik, nah sebagai kesimpulan ini tadi saya mereaksikan KMnO4 yang sudah dipanaskan. Saya tambahkan dengan H2O2 peroksida ya, hidrogen peroksida dari vanis dan piksal mengandung HCl 12%. Yang tadinya warna ungu berubah menjadi keruh seperti ini. Ya demikian ya video yang berikutnya untuk reaksi oksidasi. Terima kasih. Baik, nah oke baik. Kembali dengan Pak Sugeng Rianto. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba ya menggunakan soda kue, kemudian cuka dapur, sehingga kita memperoleh perubahan warna ya, dari KMnO4 warna ungu menjadi warna ungu yang cerah seperti ini, dan tadi menimbulkan buih ya. Nah berikutnya dengan larutan KMnO4 yang sudah dipanaskan tadi, yang ini masih pekat, nanti kita coba encerkan ya. Misalkan saya pakai yang mana, yang ini sedikit aja, ini terlalu banyak ya. Nah segini, sebenarnya ini warnanya ungu ya, cuman karena terlalu pekat jadi sedikit hitam. Lalu kita tambahkan larutan basa ya, NaOH. Iya, ini masih ungu ya, masih ya relatif ya. Nah oke, baik. Nah sekarang kita coba masukkan ke Erlenmeyer yang kecil ini. Nah kayaknya oke nih ya, ini lebih ungunya kelihatan. Nah oke. Baik, nah pada percobaan ini kita akan coba ya pakai H2O3 atau kita punyanya Proclean ya. Vanis ini mengandung hidrogen peroksida ya 4,8%, dan juga HCl yang kita ambil dari piksal ya, piksal. Coba kita masukkan ya. Apa yang terjadi? Ini NaO nya kita singkirkan dulu. Ini hasil sebelumnya. Oke, ini cukanya kita singkirkan. Nah kita butuh dua ini ya. Oke, kita masukkan dulu vanisnya. Baik, nah terlihat ya hasilnya yang tadinya ungu, ini sekalian aja ya, HCl kayak apa nih, menjadi keruh. Oke, saya belum tahu apa yang akan terjadi.
Ya, ini ada lapisan ya, biru yang paling atas. Nah, sekarang timbul buih ya. Nah, tapi sebenarnya kita lihat ya, secara fakta yang tadinya ungu berubah jadi agak cerah ya, ke kuning-kuningan. Ini saya tambahkan tadi HCl ya dari Pixal 12%. Kemudian vanis ini mengandung salah satunya hidrogen peroksida. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin kita pindahkan ke Erlenmeyer ini ya. Oke, dua ini saya pastikan sudah kering. Kita pindahkan aja ke dalam Erlenmeyer yang besar. Oke, dari suhu tidak ada apa-apa. Iya, warnanya berubah ya. Warnanya sudah sama sekali tidak kelihatan ungunya tadi. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Kembali dengan Pak Sugeng Rianto. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya hasil dari pembakaran Camel 4 tadi. Kemudian kita campur dengan basa. Saya sudah menyiapkan ya, warnanya ungu, agak transparan seperti ini. Nah, kemudian kita pakai kalau tadi Pixal tadi HCl kandungannya 12%. Nah, ini lebih pekat ya, 17%. Nah, ini sudah saya tuangkan di gelas kimia ini ya. Nah, ini akan tujuannya adalah menurunkan bilangan oksidasi yang ada di K-4 ini. Nah, ini indikatornya adalah perubahan warna hasil reaksi. Oke, nah mungkin kita pakai yang agak besar ya, untuk menghindari kalau terjadi hal yang lain. Nah, ini ya. Terus mungkin karena wadahnya gede jadi tidak kelihatan. Kemudian ini HCl ya dari WPC, ini produk WPC. Nah, baik. Nah, kita lihat ya. Ini warnanya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Mungkin kita lihat pakai yang ini lebih kecil. Wow, nah kelihatan ya. Jadi kuning transparan. Ini akibat konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Baik, demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Saya Pak Sugeng Rianto. Pada video berikut ini kita masih melanjutkan ya percobaan menurunkan bilangan oksidasi. Yang tadi kita sudah menyiapkan bahannya yaitu Camel 4 yang sudah dipanaskan sehingga sudah terpisah oksigennya. Nah, kemudian ini larutan ini berwarna ungu, saya encerkan menggunakan NaOH ya, basa, dan juga tadi sedikit beberapa air ya, air. Nah, percobaan ini kita akan membuktikan ya, indikatornya nanti sama ya, perubahan warna. Saya belum tahu warna apa yang akan terjadi. Di sini kita punya air ake ya, kalau bahasanya H2SO4 seperti itu. Nah, sudah saya masukkan, sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ini. Nah, sekarang kita masukkan ke Erlenmeyer yang kosong ya. Nah, dan satu lagi betadin ya, betadin. Nah, saya masukkan dulu ya ke dalam Erlenmeyer ini. Oke. Nah, berikutnya adalah teman-teman siapkan betadin ya. Oke, nah, oke. Betadin. Nah, ini mengandung iodin ya, 10% W/V seperti itu. Oke, nah kita masukkan ya
Ini ke sini. Oh, keren. Nah, tadi ungu jadi biru kehijauan ya. Nah, nanti silakan teman-teman kasih nama warnanya apa ya. Ini sangat apa namanya? Agak kehijauan atau terus kita campur dengan air aki ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, wow. Nah, tadinya ungu, terus agak kebiru-biruan. Nah, setelah kita tambahkan air aki, maka warnanya berubah. Nah, nah itu ya teman-teman, dari sisi kimia indikator warna itu yang menunjukkan perubahan bilangan oksidasi ya. Nanti teman silahkan coba sendiri. Jadi bahannya terdiri dari K-4 yang bisa diperoleh di apotek misalkan ya, PK seperti itu bilangnya. Kemudian betadin bisa beli di apotek atau di Indomaret atau Alfamart. Kemudian air aki ya, H2SO4. Baik, demikian beberapa video ya kaitannya dengan perubahan oksidasi dari larutan kimia ya, dari beberapa larutan kimia. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Saya Pak Sugeng Rianto. Pada video kali ini kita akan coba membuktikan atau mencoba ya pengurangan bilang oksidasi dari suatu bahan ya. Nah, itu kalium permanganat. Nah, ini bisa diperoleh di apotek. Kemudian kita akan menggunakan basa yaitu NaOH. Nah, nanti kita akan campurkan di dalam Erlenmeyer ini. Nah, untuk mengulangi bilang oksidasi, kita nanti melihat dari efek warna yang berubah. Nah, nanti kita akan menggunakan glukosa ya, yaitu D-glukos anhidrous C 6H12O6. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita buka dahulu KMNO kalium permanganat ini. Nah, nanti harapannya kalium ini bisa terlepas ya, dengan mudah terlepas jika kita reaksikan dengan basa. Nah, mungkin trial and error ya, kita coba segini dulu. Kita masukkan ke Erlenmeyer. Kemudian kita tutup kembali. Nah, baik, berikutnya kita akan tuangkan ini ya. Mungkin sebenarnya pakai gelas ini, tapi kita langsung aja. Cukup ya, segini ya. Baik, nah, baik. Ini masih pekat ya, sebenarnya warnanya ungu. Mungkin kita tambah lagi. Ya, nah ini ya. Mungkin kita tuangkan ke dalam gelas ukur dahulu ya, agar kelihatan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke gelas kimia ini ya. Gelas yang kecil kita akan coba cairkan lagi. Encerkan. Ups, nah kita shake. Nah, warnanya ungu ya. Oke ya, sudah kelihatan ya ungu ya. Nah, coba kita lihat reaksinya. Kita akan menurunkan bilang oksidasi KMN4 ini ya. Nah, saya akan mengambil glukosa. Oke, nah, oke, kita pakai spatula yang berbeda ya, supaya tidak tercampur. Nah, awalnya warna KMN4 kan ungu ya. Nah, nanti kita lihat indikator adanya perubahan bilang oksidasi itu perubahan warna ya.
Oke, kelihatan ini ya. Nah, coba kita masukkan. Nah, oke teman-teman, cepat. Nah, perhatikan fokus pada gelas. Oke, nah ini terjadi perubahan warna ya. Tadi ungu menjadi hijau muda, kemudian berubah menjadi orange. Nah, ini indikasi kenyataan bahwa bilangan oksidasinya telah turun ya, berubah. Oke ya, nah nanti di kelas bisa kita terapkan perhitungannya ya. Tapi ini secara eksperimen terbukti ya bahwa perubahan warna telah terjadi yang menunjukkan adanya perubahan bilangan oksidasi. Baik, jadi kesimpulannya itu ya, kita bisa menggunakan bahan di sekitar kita ya, glukosa, gula seperti itu, dan KMNO4 ya, yang bisa kita peroleh di apotek. Baik, demikian video singkat mengenai perubahan bilangan oksidasi pada reaksi kimia. Terima kasih. Oke, halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Pak Sugeng Rianto. Pada percobaan kali ini kita masih menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, untuk topiknya adalah tentang auto redox, yang mana nanti outcome-nya menghasilkan kalor seperti itu. Nah, saya sudah menyiapkan bahan-bahan, diantaranya adalah Baiklin. Nah, Baiklin ini mengandung NaClO ya, natrium klorid. Kemudian yang kedua, saya menggunakan Pixal. Kandungan Pixal ini tertulis HCl 12%. Kemudian yang ketiga adalah karbid ya. Nah, karbid ini nanti kita ambil sedikit saja, nanti kita masukkan ke dalam elemen. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan masukkan HCl 12% ini ke dalam gelas kimia ini, kurang lebih 50 ml. Kita coba tuangkan. Ya, kita masukkan ya, warnanya biru muda seperti ini. Oke. Nah, oke, kurang lebih takarannya segini ya, kelihatan. Baik, dan kita tutup. Nah, berikutnya ini akan kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, ini langkah pertama ya, kita masukkan HCl ke dalam Erlenmeyer. Berikutnya kita akan ambil karbid, ini sedikit saja, nanti kita tunggu reaksinya. Mungkin 3 butir ya, kita coba. Apakah agak keras? Ternyata betul. Oke, kayaknya kita butuh memecahkannya ya. Oke, kita akan gerus ya. Nah, kita butuh ini ya. Oke, sebentar. Ini agak keras. Nah, ini bisa diperoleh di toko bangunan ya, toko bangunan atau di toko besi ya. Nah, ini bahannya mudah diperoleh. Kemudian kita akan ambil penggerus dahulu teman-teman. Nah, ini sekepel kecil ini. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini, tunggu reaksinya.
Nah, oke. Ini kelihatan ya, ada reaksi HCl dan karbit. Oke, nah karbitnya saya kira cukup ya, cuman butuh reaksi ya. Oke, nah kalau dari sisi suhu normal. Ya, masih bereaksi. Nah, mungkin kelihatan putihnya. Ya, oke, ini kelihatan mengurai ya. Kelihatan penguraian. Kita tunggu saja karena permukaannya terbatas, jadi mulai dari permukaan yang saja. Ya, mungkin kita tutup dulu ya. Nah, oke, kita tunggu sejenak sampai terurai. Nah, kita siapkan Baiklin yang mengandung Na natrium klorid ini kurang lebih sepertiga dari tutup. Kebanyakan. Oke, nah saya sudah mengambil natrium klorid dari produk Baiklin ya, pemutih ini. Akan saya coba tuangkan ke dalam sini. Nah, cari tahu apa hasilnya. Nah, wow, oke, ada eksplosif. Oke, nah itu ya contohnya. Saudara-saudara, cukup mengagetkan. Oke, nah demikian ya reaksi antara tadi ya, bahan-bahannya ada HCl, kemudian Baiklin dan karbit ya. Demikian video singkat kali ini tentang auto redox yang menggunakan bahan redox. Terima kasih.